Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan, dan saya sendiri secara pribadi, itu kemudian mendapat tugas dan saat ini mengikuti kegiatan Digital Access Program dari UKAD dan kerjasama dengan Berdaya Bareng. Nah, hari ini saya ditugaskan untuk membuat konten ya, dan rencana saya itu kemudian ingin membuat konten, dan kontennya itu atau bahasanya itu tentang ini ya, tentang ini teman-teman ya, tentang pinjol aman apa tidak ya. Oke, mari kita coba cari tahu di Google seperti itu ya. Nah, oke. Nah, bagaimana pendapat Google tentang pinjol itu apa atau tidak? Nah, sudah banyak sekali sebenarnya bahkan video-video di YouTube membahas tentang pinjol itu aman apa tidak ya, teman-teman sekalian. Nah, kalau selain di Google itu ada banyak sekali yang memberikan memberikan masukan ya, memberikan support bahwa apakah sebenarnya pinjol itu aman apa tidak, teman-teman sekalian. Nah, ini yang deretan paling pertama ini dari portal Majalengka Pikiranrakyat.com. Jadi ada 10 rekomendasi pinjol resmi dari OJK. Nah, kita cari tahu yang bagian pinjol atau artikel atau berita yang membahas tentang pinjol itu aman apa tidak ya, teman-teman sekalian. Oke, ini ada awas pinjol ilegal, cuma 104 pinjol yang berisi, kemudian ada awas pinjol ilegal berikut nama 104 vintage-nya. Nah, ini coba kita cari tahu ya yang bagian ini. Ciri pinjol ilegal dan tips transaksi amannya. Oke. Nah, kita buka ya teman-teman sekalian ya. Sekalian juga kita buka yang bagian ini dari OJK, kemudian kita buat yang bagian 5 tips aman ini, kemudian kita juga buka cara cek pinjol ilegal tersebut ini. Oke. Ya, kita buka satu persatu ya beberapa item-item yang ada di sini. Nah, yang pertama dari kompas.com ya, ciri pinjol ilegal dan tips transaksi amannya. Nah, ini keberadaan pinjol ya, pinjaman online saat ini marak masyarakat sangat marak di masyarakat ya. Dan termasuk juga kita akan membahas tentang kasus-kasus yang terjadi atau bentuk-bentuk pinjaman online yang kemudian membahayakan banyak orang ya. Nah, ini kemudian disampaikan beberapa tips aman untuk pinjaman online ya. Ini beberapa tips dari OJK ya. Lengkap daftar resmi pinjol OJK 2021. Nah, pelanggaran berat yang paling banyak diadukan antara lain pencarian pinjaman tanpa persetujuan pemohon, ancaman penyebaran data pribadi, penagihan ke seluruh kontak HP dengan teror, penagihan dengan kata-kata kasar, dan bahkan pelecehan seksual. Ya, sangat-sangat parah dan sangat-sangat miris ya teman-teman sekalian. Nah, ini ya ciri-ciri pinjol ilegal teman-teman sekalian. Yang pertama adalah eh, tidak terdaftar di OJK ya. Itu tahun pertama. Yang kemudian yang kedua adalah tautan untuk mengunduh aplikasi dikirim melalui SMS atau dicantumkan pada situs pelaku. Kemudian yang ketiga, syarat pinjaman sangat mudah. Cukup dengan KTP dan nomor rekening. Kemudian kontak dan lokasi penyelenggara pinjol tidak jelas. Kemudian akses seluruh data yang ada di ponsel atau kontak, foto, storage, penyimpanan dan lain sebagainya. Kemudian bunga, biaya, dan denda yang tinggi dan tidak transparan. Jadi pinjol ilegal itu bunga, biaya pinjaman, dendanya tidak terbatas dan tidak diinformasikan dengan jelas. Kemudian menggunakan modus transfer dana pinjaman tanpa mendapat persetujuan korban terlebih dahulu. Ini yang parah ya. Kemudian pinjol ilegal tidak melakukan ancaman teror, kekerasan, ya, penghinaan, pencemaran nama baik, menyebarkan foto, video pribadi, data yang diambil saat digunakan untuk teror, intimidasi kepada penagihan. Dan yang terakhir, tidak ada pelayanan pengaduan atau customer service-nya. Jadi itu salah satu ciri atau beberapa ciri dari pinjol ilegal. Kemudian ini ada dari OJK ya, 3 cara cek legalitas pinjol ya, ada resmi di website OJK, teman-teman bisa lihat. Kemudian WhatsApp OJK ada, jadi masyarakat bisa mengecek melalui nomor HP OJK yaitu 081 dan lain sebagainya. Kemudian telepon 157 dan atau mengirim email ke OJK. Nah, aduannya bagaimana? Ini aduannya ya. Ada melalui website OJK ya, kemudian WhatsApp OJK, kemudian telepon atau email melalui OJK. Seperti itu, dan
Begitu. Kita ke artikel yang lain. Nah, ini artikel dari republika.co.id. OJK beri tips aman pinjam uang ke pinjol. Nah, ya, ini ada beberapa tips aman yang diberikan oleh OJK. Dan seperti yang diketahui ya, menyebutkan bahwa adapun ciri-ciri legal antara lain terdaftar di OJK, identitas pengurus, alamat kantor yang jelas, informasi mengenai bunga maupun biaya pinjaman, dana transparan, total pinjaman transaksi dalam satu hari ya, per hari ya 0,8, maksimal pengembalian 100% dari pinjaman pokok dan pinjaman sampai dengan 24 bulan. Kemudian ya sangat-sangat memang berbahaya ya, aman atau tidak. Jadi betul-betul memang tergantung ya teman-teman sekalian ya. Kalau misalnya teman-teman betul-betul melakukan transaksi di pinjol yang legal 104 pinjol yang kemudian disebutkan oleh OJK, maka menurut saya itu aman-aman saja. Yang tidak aman adalah yang ilegal teman-teman sekalian. Kemudian kita bergeser ke artikel selanjutnya. Nah, artikel selanjutnya itu dari CNN Indonesia. Nah, ini kalian sementara loading ya. Jadi memang kalau kita lihat ada beberapa artikel-artikel yang kemudian menyebutkan bahwa betul-betul memang pinjol itu adalah satu hal yang harus dan patut untuk diwaspadai. Seperti itu. Nah, coba bagaimana kalau misalnya kita lihat bagaimana contoh kasus dari pinjol tersebut ya. Kita ke penipuan deh ya. Oke. Nah, penipuan pinjaman online, polisi tangkap 5 orang ya. Polisi bongkar kasus penipuan pinjaman online modus koperasi bersama bernama Cinta Damai ya, beragam sekali ya teman-teman sekalian. Kemudian kantor pinjaman online digerebek ya. Ini 7 contoh kasus pinjaman online dan cara melaporkannya ya. Menarik sekali ya. Waspada penipuan tawaran pinjaman online. Jadi seperti begini teman-teman yang sekalian ya. Pada intinya pada kaitannya adalah ketika misalnya pinjaman online tersebut itu merupakan pinjaman atau pinjaman online atau lembaga pinjol yang resmi yang terdaftar di OJK, saya rasa aman-aman saja. Yang menjadi permasalahan adalah ketika pinjol tersebut dalam bentuk ilegal. Kenapa? Karena tidak diawasi secara resmi oleh OJK. Seperti itu ya. Pinjol ilegal bermunculan akibat lemahnya sistem ya, semua disalahkan ya. Mengenai 4 ciri modus penipuan pinjaman online ya, seperti itu teman-teman sekalian. Nah, ini coba kita buka ya 7 contoh kasus pinjaman online dan cara melaporkannya. Jangan tertipu lagi ya. Nah, ciri-ciri lembaga pinjol ilegal tadi sudah disampaikan ya, beberapa contoh kasus ya. Kasus foto disebar dan dilabeli siap digilir, wah, masya Allah ya. Kemudian ini ya menyebarkannya, kemudian usut demi usut ya, yang membuat pihak pinjol berani melakukan hal tersebut karena YI ya, YI atau nama samaran ya, telat membayar pinjaman selama 2 hari. Padahal menurut kesaksian YI ya, hanya mendapatkan uang sebesar 680.000 dari pengajuan semulanya, yakni 1 juta rupiah. Jadi betul-betul memang parah. Dia cuma dapat 650.000 dari pengajuan 1 juta. Parah. Sedangkan pihak pinjaman online itu menerima uang sebesar 1.054.000 sebagai bentuk pengembalian uang dalam jangka waktu seminggu. Parah memang teman-teman sekalian. Kemudian kasus melibatkan orang lain ya, kasus melibatkan orang lain. Nah, kalau ini beberapa pinjaman online ilegal masih menerapkan hal ini ya, yang mana saat debitur tak mampu membayarkan hutangnya, pihak pinjaman juga akan melibatkan orang lain, kemungkinan masih merupakan kerabat terdekatnya. Ini yang bahaya ya. Ya, jangankan kerabat, bahkan ada saja oknum pinjol yang langsung melibatkan atasan dari debitur tersebut sehingga ia pun dipecat dari pekerjaannya. Sangat-sangat berbahaya ya teman-teman sekalian. Kemudian yang ketiga, kasus bunuh diri ya. Nah, kalau kita contoh pinjaman online yang satu ini ya, berdasarkan informasi yang dilihat dari berbagai sumber ya, polisi mengetahui sebab supir taksi tersebut menuliskan sebuah surat yang berisi bahwa ia terlilit hutang dan harus terus dikejar oleh rentenir online. Seperti itu ya. Pada Februari 2019 telah terjadi kasus gantung diri seorang supir taksi di kamar indekosnya.
Bahkan dalam suratnya ia juga terdapat pesan untuk sanak keluarga agar tidak perlu membayar utangnya dan meminta pihak OJK untuk memberantas pinjol ilegal tersebut ya. Nah, ini yang paling parah ya, yang keempat, kasus pornografi dan ancaman kekerasan ya. Penagihan tidak hanya beretika dan justru mengarah ke pornografi hingga ancaman kekerasan pasti pernah dialami oleh debitur dari pinjol online. Ya, pinjol ilegal ya. Nah, kasus ini merupakan yang pertama kalinya yang ditangani oleh pihak kepolisian yang mana ditetapkan 4 karyawan dari Perlending ya ilegal milik VT Fikar Teknologi ya sebagai tersangka. Kemudian kasus gali lubang tutup lubang ya, ini orangnya kelihatan pusing sekali. Nah, contoh kasus pinjaman online yang tidak sudah asing lagi, bahkan mungkin sebagian masih melakukan hal ini adalah gali lubang tutup lubang. Jadi yang dimaksud dengan gali lubang tutup lubang adalah saat kamu mengirim pinjaman dana di banyak aplikasi pinjol, alhasil saat ditagih kondisi keuangan justru semakin terpuruk, ya bukannya membantu, ya karena kan setiap pinjol kan punya apa ya, kayak punya biaya administrasi dan segala macam itu kan yang perburuk ya. Makanya sekarang ini banyak lembaga keuangan legal yang menetapkan syarat agar calon debitur tidak terlihat kredit pada lembaga pembiayaan lainnya saat ingin meminjam dana. Kemudian yang keenam ya, kasus pinjaman beranak pinak. Ya, beranak pinak. Nah, mengutip dari laman Antara, ya adalah SM dan AZ yang menjadi korban pinjol ilegal ini. Mulanya SM meminjam uang sebanyak 5 juta, namun perkara telat membayar selama 2 bulan, nilai pinjamannya menjadi 70 juta. Luar biasa teman-teman sekalian. Ya, dan sudah termasuk biaya perpanjangan tenor dan bunga denda. Nah, beda dengan yang dialami AZ, ya. Dia semula meminjam uang sebesar 2 juta, ia mesti membayar 10 juta dalam waktu 1 bulan. Luar biasa. Ini kemudian yang menjadi alasan kenapa pinjol dalam tanda kutip pinjol ilegal yang kemudian berbahaya untuk kita tempati untuk meminjam uang ya teman-teman sekalian. Kemudian yang ketujuh, kasus penagihan tak berujung ya. Mengutip dari CNN Indonesia, salah seorang pengguna layanan pinjaman online Sandi 33 tahun mengalami kejadian tak menyenangkan di mana pihak terkait terus menagihnya bahkan dengan ancaman. Mulanya ia meminjam dana sebesar 2 juta. Total bersih diterimanya sebesar 1,8. Menjelang jatuh tempo, Sandi menerima telepon dan dari pihak pinjol mengenai penawaran pengajuan utang dengan limit tinggi yang ia membayarnya di saat itu juga. Namun Sandi menolak ketika jatuh tempo ia mengaku belum memiliki uang. Alhasil, Sandi pun meminta pihak terkait untuk memberikannya waktu dan ia menjanjikan untuk membayar dananya. Setelah itu, pihak pinjaman online menolak dan terus menagihnya bahkan dalam bentuk ancaman langsung dan melalui telepon. Beruntungnya, setelah pekan terlambat membayar, Andi akhirnya menyetorkan cicilan tersebut berjumlah 2,5. Sudah termasuk bunga dan denda. Bayangkan ya, kita cuma pinjam uang 2 juta, kita harus kasih kembali 2,5. Ya. Jadi uang kita hangus 2,5 dong, seperti itu ya. Nah, cara melaporkan kasus pinjaman online ya, ada melalui OJK, call center OJK ya di 021 1500 6565 atau di email di yakni konsumen ya, di mana konsumen ojk.go.id. Kemudian melalui pihak kepolisian ya, kemudian melalui situs lapor ya, situs lapor yang dikeluarkan oleh pemerintah ya, dan seperti itu teman-teman sekalian ya. Oke, coba kita lihat contoh peristiwa ya, contoh peristiwa. Enam, deretan kasus pinjaman online yang sampai jadi bahan renungan ya, jangan sampai. Nah, seperti itu ya. Nah, ini kita lihat, oh ternyata aksesnya di naik ya. Nah, berita pinjaman online hari ini dan segala macam seperti itu ya. Ada contoh kasus online dan cara melaporkannya tadi sudah ya. Kasus pinjaman online, contoh dan cara melaporkannya. Jadi sebenarnya banyak sekali sebenarnya. Kalau kita semakin teredukasi ya, semakin kita sering mencari tahu, maka kemungkinan besar kita untuk ditipu pinjol itu sangat tipis dan sangat kecil ya teman-teman sekalian. Jadi ya, jadi pada intinya adalah ketika kita misalnya betul-betul memang meminjam di aplikasi pinjol atau lembaga pinjol yang betul-betul resmi dari OJK 104 pinjol tersebut yakin dan percaya itu aman. Tapi ya ketika misalnya teman-teman kemudian meminjam di tempat yang ilegal, maka yakin dan percaya itu punya banyak tantangan, punya banyak keburukan ya, punya banyak dan kedepannya kita akan mendapatkan masalah, sebuah masalah. Nah,
ini ya deretan kasus pinjaman online ya, dikejar debt kolektor ya, melibatkan penagihan kepada orang lain, penagihan tidak beretika, gali lubang tutup lubang sama ya. Kemudian cara melapornya lengkap ya teman-teman sekalian. Nah, kalau misalnya kita kembalikan ke pertanyaan awal ya, terakhir ya, kita kembalikan ke pertanyaan awal, pinjol aman apa tidak? Ya tergantung. Jika teman-teman itu kemudian meminjam di pinjol yang resmi yang terdaftar di OJK 104 pinjol tersebut, maka saya berani mengatakan bahwa pinjol itu aman. Tapi sedangkan kalau misalnya teman-teman minjam uang di pinjol yang tidak resmi, yakin dan percaya kedepannya akan banyak masalah seperti itu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan ya. Kita sama-sama sharing, semoga sharing kali ini kemudian bisa bermanfaat untuk teman-teman yang masih saat sekarang ini itu berniat untuk meminjam online. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.